Selamat datang di podcast komunitas sosial. Oh beda. Bukan. Saya komunitas sosial. Beda. Ini kita di Temanggung, teman-teman. Alun-alun Temanggung. Dulu kecil Desi pernah main becak-becakan di sini katanya. Iya nggak sih? Ini tuh kita besok tanggal 28. Ini kan direkam tanggal 27. Tanggal 28 kita bakalan ada Klub bawah tanah. ya klub buku bawah tanah di Jogja dengan episode klinik. Oh anjay. Ya, ceritain kenapa sih tertarik buat ngomongin klinik? Karena kamu nonton Nadia Oomara. Ya, Betul. karena aku tuh keganggu banget aku sama kamu mendengar Nadia Oomara tuh kayak Tapi apa sih? seru. Apa sih mendengar kisah-kisah bohong gitu. Tapi seru. Cuman ternyata ya setiap kali kita ngomongin klinik selalu ada orang-orang yang mengaku kayak punya personal experience with it. Ya aku sangat tidak percaya gitu. Aku tuh selalu bingung kayak ini kalau sahabatku yang cerita klinik ke aku harus berespon seperti apa. Terus sebenarnya ini ada atau tidak? Aku tuh pengen ngobrolin ini sama banyak orang aja dan menjadi open minded aja. Kayak Oke. lalu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah alam spiritualitas tuh beneran ada atau enggak kayak gitu-gitulah. Nah, jadi di sini ada penonton Nadia Oomara. Ini aku juga barusan lagi nyelesain lagi udah setengah nih. Judulnya History of Magic dari Chris Gosden. Tapi sebelum kita kesini, kamu dulu deh. Jadi so far klinik itu sejauh mana kamu believe nggak believe dan yang kamu tahu tuh sejauh mana, Des? Atau ya kalau personal experience itu nggak ada. Kayak pernah lihat ini, pernah lihat itu tuh nggak ada. Tapi kan kamu hidup di Temanggung nih, Des. Iya. Temanggung ini kan Temanggung. penuh dengan perklinikan duniawi kayaknya. Tapi aku sih secara personal nggak pernah ngalamin. Tapi ya percaya nggak ya percaya aja ada gitu. Kemarin aku kan rumahnya dia tuh jauh ya, kayak di kampung gitu lah. Aku tuh di jalan tuh marah-marah kayak kok nggak sampai ya gitu. Itu kan mulut nggak bisa dijaga ya. Sama dia tuh kan waktu kanan kirinya pohon-pohon gelap itu dia kayak mulutnya dijaga. Nah apa sih? Kalau di rumah aku nggak pernah dimarahin, kenapa di jalan-jalan gelap ini aku dimarahin gitu? Ya. Aku sense-nya kayak dia berusaha menjaga supaya pohon-pohonnya nggak marah gitu. Enggak. Menjaga supaya moodnya masih baik sampai di rumah. Ya kan? Udah situasinya kan capek, jalanannya gelap. Terus ditanjakan gitu. Ya udah, pertanyaannya tak ganti deh. Kamu percaya di pohon pisang ada pocong nggak? Ya kesaksian orang-orang yang melihat sih katanya emang biasanya berdiri dekat pohon pisang. Jadi aku tuh penasaran kayak proses berpikirmu mendengarkan cerita orang nih, terus akhirnya kayak bisa percaya bahwa di sebelah pohon pisang ada pocong itu gimana? Proses berpikirnya tuh gimana? Kan biasanya malam ya. Kalau di tempatku tuh biasanya pohon pisang dikasih karung warna putih gitu, ditutup. Ya mungkin orang salah lihat kali ya. Pisangnya yang di atas tuh dikasih karung gitu biar gak dicuri sama orang. Oh. Ya mungkin orang salah lihat kali dikiranya pocong. Tapi bisa jadi ada pocong beneran. Nah, kalau aku tuh ngebaca ini tuh ngerasa kayak sebenarnya mitos-mitos klinik yang ada di Indonesia itu juga sudah dialami sama bangsa-bangsa lain yang mungkin pernah ngalamin renaissance gitu ya. Kalau kita kan mandek nih mau pengetahuan kayaknya kalau tadi pakai. Nah, di bangsa-bangsa lain itu di zaman-zaman sebelum Masehi itu mereka ya udah percaya apa yang kita percaya sekarang gitu loh. Dan menariknya adalah memang dalam manusia memahami alam ya, agama, sains, dan klinik, magic kalau di buku ini, magic, science, and religion itu intertwine, nggak bisa dipisahin discovery-nya. Kenapa? Misalnya ya, kayak kemarin aku nyeritain di Cina gitu. Di Cina itu mereka sainsnya menemukan bahwa itu sains tuh decide elemen ada 5. Air, udara,
air, api, tanah, logam, apa ya? Kayu. Ya tanah udah ya, kayu. Nah, mereka punya 5 elemen itu. Ya karena 5 elemen ini yang nanti jadi apa ya, kayak mitosnya mereka juga gitu. Bagian dari mitologinya mereka. Terus mereka menemukan konsep waktu nih, kayak ngitung waktu tuh apa kayak seminggu ada berapa hari gitu kan penanggalan Cina beda ya sama penanggalan Masehi ya. Nah itu pun juga jadi bagian dari mitologinya mereka gitu. Setelah itu ganti masa, mereka menemukan excavation ya, kayak menggali gitu. Mereka menemukan batu-batuan. Nah akhirnya mulailah ada kepercayaan bahwa batu-batuan kayak jade gitu-gitu tuh punya spirit atau punya power gitu. Tapi sebelumnya nggak ada nih, karena excavation-nya belum terjadi, pengolahan batunya belum terjadi, mitos jade ini nggak ada. Jadi science sama magic itu beriringan. Penemuannya apa, pemberian maknanya apa, ya kan? Lalu nanti ketika mitos-mitos ini udah banyak, terorganisasi, terinstitusi, jadilah religion. Nah, muternya di situ nanti. Sesimpel kayak masyarakat nih butuh dikasih peraturan, masyarakatnya udah makin banyak, butuh dikasih peraturan. Ini kan terjadi di Hammurabi kan gitu, butuh dikasih peraturan. Terus gimana nih supaya masyarakat ini taat sama peraturannya? Harus dikasih tahu bahwa ultimate punishment-nya adalah Tuhan tidak suka, dewa tidak suka, kamu nanti dikutuk sama dewa. I see. Nah, yang aku belum sampai sini sih, tapi kayak kalau di buku yang lain judulnya Collapse Legend Diamond, yang paling aku ingat adalah kisah bagaimana orang Nordik itu nggak makan ikan. Jadi kemungkinan besar mereka itu keracunan. Terus mereka develop belief bahwa di dalam ikan itu ada spirit yang nggak mau dimakan, sehingga mereka nggak mau makan ikan. Karena mereka nggak makan ikan, mereka nggak punya resources yang cukup untuk bertahan hidup di Greenland. Akhirnya mereka punah di Greenland. Tapi suku Inuit bertahan. Kenapa? Karena suku Inuit makan ikan. Nah, artinya apa? Sebenarnya kan nggak ada spirit dalam ikan itu. Lawang daerah yang sama, dua suku berbeda, beda pola makan aja. Yang satu makan ikan, satunya enggak, dan ini malah bertahan lama. Artinya kan sebenarnya masalahnya bukan spiritnya, tapi belief di antara yang menghalangi dan menghalalkan, mengharamkan dan menghalalkan. Itu. Ya, kalau ngomongin halal haram ya, kemarin ya bukunya Marvin Harris yang aku udah sempat bahas juga sama Apriyadi itu menarik tuh. Aku nggak berani bahas banyak banget tentang kenapa ini haram, kenapa ini halal. Ada kontennya Mas Indra Dwi Putra yang lebih bagus ngejelasin kenapa babi itu haram dari perspektif antropologinya Marvin Harris. Tapi sama, lagi-lagi science-nya masih nggak tahu nih ini kenapa ya kayak gini ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita melakukan A terjadi B. Nah, supaya masyarakat sepakat untuk tidak melakukan A, gimana? Ya dibikinlah mitos itu. Menjustifikasi apa yang terjadi di alamnya mereka gitu loh. Nah, yang menarik adalah dari dulu sebenarnya masyarakat tuh udah tahu, pernah dapat lampau tuh udah tahu bahwa manusia itu nggak bisa hidup nggak bersinergi dengan alam. Itu kalau ada satu hal dari klinik yang bagus adalah klinik itu ngajarin kita bersinergi dengan alam. Kayak ini aku yang aku baca sekarang ini kan di era Eropa tahun 10.000 BCE, 10.000 sebelum Masehi. Itu tuh orang-orang Eropa itu enggak 6.000 BCE di daerah sekitar Denmark situlah. Era Mesolitik, mereka itu develop belief atau develop kayak karena di sana rusa dir itu banyak banget. Jadi mereka tuh kompak nih, kayak mereka tahu kalau mereka tuh harus bersinergi dengan dirnya ini. Jadi ditemukan tempat-tempat mereka mengubur dirnya ini, sisaan dir yang udah mereka makan, dikuburnya secara layak gitu loh, nggak dibuang kayak kalau kita kan sekarang ngebuang ayam kayak gitu aja kan. Nah, industrialisasi ini juga menggeser nilai-nilai yang ada pada sinerginya manusia dengan alam itu. Nah, karena kan
ya udah alam tuh hanya untuk diekskavasi aja, bukan untuk dihormati. Dijaka, bukan buat dianggap Oh. sebagai apa ya, hal yang penting buat kita bertahan hidup. Ya penting sih. Nah, makanya kan kayak kemarin tuh argumennya si teman kita si inisial N itu bagus banget. Dia bilang satu-satunya yang bisa ngekip orang Jawa untuk nggak ngerusak alam itu mitosnya. Mitosnya. Gunung ini dijaga oleh yang itu, tidak boleh diinikan, Tidak nanti boleh. begini begitu. Nah, Mitos Jawa. mitos Jawa. Padahal ya sebenarnya kalau secara saintifik ya memang jangan diusik, jangan digali. Kalau nanti digali ring of fire-nya aktif, meledak semua. Sebenarnya itu ilmu yang orang zaman dulu udah tahu, tapi mereka nggak bisa membahasakannya secara saintifik. Dibahasakannya lewat dongeng, lewat mitos, gitu loh. Nah ini yang tidak Miliki. diindahkan, tidak dipedulikan oleh korporasi-korporasi Yang sekarang. yang sekarang merusak Aceh lah, merusak Papua lah. Yang mendatangkan 2000 eskavator ke Papua. 2000. Ya, itu lucu banget. Aku kira ya dia tuh aku beritanya kayak, oh ini dia beli 2000 eskavator ke Indonesia gitu. Oh, buat bantu Aceh. Sumatera. Buat ngegali lumpur-lumpur Aceh. Ternyata buat ngerusak Papua. Ya ampun. Ya ampun. Nggak Sedih. tolong lah. Nah, aku tuh besok kayaknya yang mau aku bahas adalah perspektif alam ini sama perspektif di mana kekuasaan itu ya bertahan juga karena mitos. Mumpung besok di Jogja, nggak bisa kita nggak bahas di Ponorogo. Iya. Nah, di Ponorogo sebagai perwujudan Ratu Adil yang dia beberapa kali juga mendapatkan penampakan dari Nyi Roro Kidul menurut babatnya. Nah, ini kan sebenarnya bentuk mitosnya masyarakat yang kayak, oh ini nih yang benar-benar diutus oleh kekuatan yang lebih tinggi ada di Ponorogo. Nah, ini yang aku rasa jadi dasar untuk kepercayaan di mana yang kamu percaya itu, yang Presiden Indonesia itu pasti kroniknya kuat. Itu mitos dari mana sih? Mitos dari mana sih itu? Kira-kira apa sih? Kira-kira Soeharto susah mati? Enggak gitu. Masalahnya Indonesia kan penuh dengan ilmu perdukunan. Betul. Ada Asosiasi Dukun Indonesia, Mm-mm. ya kan? Ya masa kalau pemerintahnya tolong nggak bisa disantet? Ya kan bisa aja jawabannya adalah santet memang tidak ada. Bukan karena mereka dilindungi santet yang lebih kuat dong. Ngerti gak sih maksudku? Opsinya kan Tapi ya masa nggak cepet mati gara-gara karma? Loh, ya karma sendiri kan kesepakatan masyarakat. Ya baik lagi berarti apa? Kamu Karena- bilang karma juga sebenarnya adalah fiksi. Oh iya, gini, karma itu kan sebenarnya bentukan hukum Newton yang kita masih nggak ngerti ini dulu. Makanya kita bilangnya karma. Padahal ketika nanti Newton hadir, Newton kasih tahu ini loh ada sebab ada akibat, ya kan? Sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Newton ngasih tahu itu. Orang India zaman dulu nggak ngerti, taunya karma. Ada sebab ada akibat, sama konsepnya. Cuman kita kan selalu merasa kayak karma itu kalau kamu ngelakuin yang baik kamu dapat yang baik, kalau kamu ngelakuin jahat dapat yang jahat kan gitu. Nah, industri dan kapitalisme membypass semua itu. Orang-orang yang jahat bisa menghindar dari konsekuensinya karena mereka punya duit. Apakah kita harus jadi orang jahat? Loh, dunia dunia sekarang yang kapitalis ini memang memberikan insentif yang besar untuk orang-orang menjadi jahat. Semakin kamu menjadi jahat, semakin kamu dapat duit. Ini yang diterangkan sama David Graeber di Bullshit Jobs. Kerjaan sekarang itu semuanya omong kosong. Justru kerjaan-kerjaan yang semakin omong kosong makin banyak duitnya. Contoh. Jual beli kerjaan. trading, jual beli saham, kripto. Apa fungsinya kripto buat masyarakat? Gak ada. Ya. Fungsinya itu nggak ada. Mau orang-orang kripto bilang tapi ini tuh pencatatan uang yang lebih infallible, ya terserah. Tapi kan
dengan adanya kripto kita tidak bisa mengapresiasi tukang sampah dan guru dengan lebih baik. Yang mana itu lebih kita butuhkan daripada orang-orang yang tiap hari itu trading kripto, trading selisih jumlah profitnya mereka. Nggak make sense. Nah, ini sebenarnya klinik zaman sekarang itu. Kalau klinik itu kita bisa sederhanakan menjadi sesuatu yang kita sepakati bersama, kita anggap ada dan kita sepakati bersama, padahal dia nggak ada, maka kapitalisme ini adalah klinik yang baru. Kapitalisme ini anggaplah kayak dulu ilmu kebal. Loh iya, kamu dulu kan punya ilmu kebal, kamu nggak bisa mati nih. Sekarang kamu makin punya banyak duit, kamu nggak bisa mati, nggak bisa disentuh. Yes. Nah, jadi klinik udah mulai nggak relevan karena gantinya adalah kapitalisme. Wah, ini sangat komunis sekali nih. Enggak sih, tapi teorinya memang begitu. Oke. Biasanya kalau kita udah setup kayak, oke aku besok mau ngomong ini nih di forum nih. Oh, mau kemana-mana? Besok karena akan ganti lagi tuh obrolannya. Karena apa? Tuh. Karena yang lainnya lebih dari teror. Iya, jadi kita keluarin sekarang aja. Siapa tahu besok keluarnya beda lagi. Karena besok pasti rahasia isinya. Kita kasih bocoran aja selama ini kita ngapain ya. Kayak waktu yang di 98, aku tuh nyiapinnya kayak gimana anak zaman sekarang itu nggak ngerti nih Orde Baru itu ada apa. Udah gitu aja tuh, aku nyiapinnya. Sebenarnya peristiwanya banyak loh, gitu. Nah terus aku nggak nyangka nih sama Mbak Christine dibelokin jadi bagaimana korbannya itu selalu etnis Tionghoa, yang mana ya memang aku juga udah belajarnya gitu di buku-buku yang lain juga gitu. Nah terus waktu kemarin yang di lingkungan ya di Cipete, aku udah bawanya kayak wah ini tuh selama kita masih ada kapitalisme gitu ya, kapitalisme itu pasti naturalnya ekstraktif gitu. Jadi mau kayak gimana pun kamu punya sistem yang baik, punya regulasi yang bagus kayak Cina, kayak Australia, tetap aja alammu akan rusak. Kayak Cina polusi juga di mana-mana. Tapi kemarin kita malah udah 40 menit udah ngomongin kiamat. Lebih suram lagi. Nah, besok kan aku mau bawain tentang Diponegoro sama apa sih relasinya orang-orang Eropa, orang-orang Asia di mitos-mitosnya mereka, dan bagaimana Indonesia itu sebenarnya ya mirroring yang mereka iniin aja gitu. Besok pasti orang akan lebih random lagi nih bawaannya nih. Iya, aku yang nggak baca dan cuma nonton aja, lebih mendengarkan. Nah, besok kamu membawa pengetahuan Nadia Omara. Gitu. Terima kasih teman-teman, saya Nadia Omara, sampai ketemu di Saya Hao dari Kisah Tanah Jawa. sampai ketemu di podcast berikutnya.